Iran mulai benar-benar meninggalkan teknologi Amerika setelah sebelumnya memutuskan untuk melarang layanan Starlink di negaranya. Kini Iran juga meninggalkan GPS dari Amerika untuk beralih ke sistem GPS buatan China, Beidou. Langkah ini mencerminkan perubahan strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sistem satelit Amerika Serikat dan meningkatkan kedaulatan teknologi. Menariknya, sebenarnya nggak cuma Iran. Menurut laporan dari Union Rayo, saat ini lebih dari 140 negara secara resmi telah mengadopsi Beidou sebagai GNSS alternatif atau sekunder. Hal ini sendiri tak terlepas dari modernisasi dan akurasi yang lebih kuat. Beidou memiliki lebih banyak satelit modern dibandingkan GPS. Tapi lebih dari itu, banyaknya perpindahan negara yang mulai menggunakan Beidou membuat Amerika Serikat mulai kehilangan kontrol strategis terhadap banyak sektor global. Penerbangan, militer, logistik, satelit, hingga perangkat mobile tak lagi sepenuhnya Amerika Serikat kuasai. Dan pada akhirnya, dalam pertempuran menghadapi Barat, Iran tak lagi tergantung pada GPS Amerika Serikat. Saat China menawarkan teknologi yang siap bersaing dan lebih maju dari Amerika. Apa ini berarti Iran bisa lebih akurat dalam melakukan serangan ke Israel? Tentu saja. Dan inilah alasan kenapa Amerika mulai sangat khawatir dengan perkembangan teknologi China. Meskipun gencatan senjata baru saja dimulai, namun sepertinya pertempuran jilid 2 Iran dan Israel hanya tinggal menunggu waktu. Terbaru, laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui penjualan peralatan bom presisi senilai 510 juta US dollar ke Israel. Ini adalah dukungan Amerika Serikat ke Israel, yang sebelumnya telah meminta sedikitnya 3,8 ribu kit amunisi serang langsung JDAM KMU 558B dan 3,2 ribu kit pemandu JDAM KMU 572F. Sederhananya, setelah sebelumnya kewalahan dalam bertempur menghadapi Iran, Israel kini tengah menyiapkan power yang lebih kuat. Dan dalam hal ini, Donald Trump dan Amerika memberikan dukungan penuh pada Israel. Melihat kenyataan dukungan kuat Amerika Serikat ke Israel dan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam serangan ke Iran, pemerintah Iran pun akhirnya memilih untuk memutus teknologi dari Amerika. Saat perang kemarin, Iran mematikan jaringan internet di negaranya untuk menghentikan spionase dari Israel dan Amerika Serikat. Dan kini, saat memasuki masa gencatan senjata, Iran memilih untuk benar-benar meninggalkan teknologi Amerika. Pemerintah Iran secara resmi melarang penggunaan Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk beberapa waktu lalu. Dan kini, Iran juga mematikan akses GPS Amerika Serikat secara nasional dan telah secara resmi menggantinya dengan mengadopsi sistem navigasi satelit China. Langkah Iran berhenti menggunakan GPS Amerika Serikat dan beralih ke Beidou China dalam konteks pertempuran melawan Israel sendiri memiliki makna strategis yang sangat besar. Kenapa? Pertama, dengan meninggalkan GPS, Iran telah menghindari mata-mata di langit. Seperti kita tahu, GPS bukan sekedar sistem navigasi. GPS adalah sistem militer yang dikendalikan Pentagon. Artinya, Amerika Serikat dapat melacak, mengintervensi, bahkan mengganggu sinyal GPS lawan dalam peperangan. Dalam konteks ini, Iran tak ingin operasinya diawasi, dilacak, atau diputus oleh sistem musuh. Kedua, dengan menggunakan sistem Beidou, Iran bisa meningkatkan presisi serangannya. Sistem Beidou memiliki presisi tinggi, hingga kurang dari 1 meter, khusus sinyal militer. Dalam pertempuran, rudal balistik dan drone Iran yang dipandu Beidou jadi lebih presisi, khususnya untuk menyerang fasilitas militer Israel, kilang minyak, dan radar sistem pertahanan udara. Ini menjelaskan kenapa dalam perang 12 hari, rudal Iran mampu menembus wilayah strategis dan menghancurkan fasilitas Weizmann Institute, bandara, hingga rumah sakit militer. Dan ketiga, dengan pindah dari GPS, Iran bisa meningkatkan ketahanan perang elektronik. Seperti kita tahu, dengan bantuan Amerika Serikat, Israel dikenal sebagai ahli dalam sistem jamming, spoofing, dan hacking sinyal elektronik, terutama yang berbasis GPS. Namun Beidou memiliki frekuensi berbeda dari GPS, algoritma enkripsi tersendiri, dan jaringan satelit lebih padat di Asia Barat.
Artinya, sistem elektronik Iran akan lebih sulit di-jamming oleh Israel dan lebih aman digunakan Iran untuk operasi drone tempur, koordinasi pasukan khusus, dan navigasi misil jarak jauh. China berkembang lebih pesat dari Amerika Serikat. Pertempuran Iran dan Israel sebenarnya juga menjadi pertempuran Amerika menghadapi China secara tidak langsung. Israel mendapatkan semua dukungan teknologi dan militer dari Amerika Serikat. Sedangkan sebaliknya, Iran mendapatkan dukungan dari China. Itu kenapa Iran gak akan mudah dikalahkan oleh Amerika Serikat sekalipun. Dalam hal teknologi dan militer, China saat ini tengah berkembang sangat pesat, bahkan melampaui Amerika Serikat. Menurut Admiral Samuel Paparo, Komandan Indo-Pakom, China memproduksi kapal perang hampir 3 kali lebih banyak dan jet tempur sebanyak 1,2 kali lipat dibanding Amerika Serikat. Ini menjadikannya angkatan laut China terbesar berdasarkan jumlah unit. Selain itu, China juga memiliki arsenal misil paling besar di dunia untuk menggunakan konvensional dan nuklir, termasuk rudal DF-17 yang membawa DF-ZF Hypersonic Glide Vehicle yang sulit dihadang oleh pertahanan Amerika Serikat sekalipun. Dalam bidang AI, startup AI-nya seperti DeepSeek dan Sipu AI berhasil menyaingi solusi barat. Sehingga DPR Amerika Serikat memperkenalkan larangan penggunaan AI China dalam pemerintahan federal. China juga merilis perangkat lunak desain senjata berbasis AI yang diklaim 15 kali lebih cepat dan lebih hemat memori ketimbang produk Amerika Serikat sejenis. Jelas, meski Amerika Serikat mungkin masih memegang keunggulan dalam hal kualitas teknologi AI, superkomputer, dan mobilisasi sumber daya sipil untuk kebutuhan militer. Namun, semakin banyak analis menyatakan bahwa Amerika Serikat mulai kehilangan momentum. China memang tidak secara keseluruhan mengalahkan Amerika Serikat dalam setiap aspek teknologi militer dan sipil. Namun dalam beberapa bidang seperti AI, desain senjata, drone, satelit, dan shipbuilding, China sudah meraih keunggulan strategis yang nyata. Trump khawatir perkembangan China. Jika ada negara yang paling dikhawatirkan oleh Trump, maka itu bukanlah Rusia, tapi China. Melihat perkembangan China yang pesat, Trump menilai jika China adalah kekuatan yang akan menentang Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari Reuters, Trump bahkan menyebut jika Xi Jinping adalah sosok paling sulit untuk diajak melakukan negosiasi, di mana Amerika Serikat menempatkan China sebagai ancaman utama dalam laporan intelijen nasional tahun 2025, mulai dari serangan cyber, potensi konflik militer di Laut China Selatan atau Taiwan, hingga dominasi AI yang ditargetkan hingga 2030. Kita juga sudah melihat bagaimana Trump sempat menerapkan serangkaian kebijakan tarif agresif, termasuk menaikkan tarif impor dari China hingga 125-145% pada 2025, dengan alasan keamanan nasional dan meredam pengaruh teknologi China. Meski kita tahu, Trump pada akhirnya mengalami masalah soal tarif tersebut. Soal pesatnya perkembangan China, Trump juga mendorong Amerika Serikat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur AI skala besar di Amerika Serikat, guna mengejar ketertinggalan terhadap China di ranah teknologi canggih. Pada akhirnya, pertempuran 12 hari antara Iran dan Israel tak hanya mencerminkan konflik dua negara, tetapi menjadi cerminan dari persaingan global dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan China. Dalam konflik ini, Iran bukan sekedar menghadapi Israel, tapi juga menghadapi dominasi teknologi dan sistem militer buatan Amerika Serikat. Langkah Iran memutus total ketergantungan pada teknologi Amerika, mulai dari memblokir Starlink hingga mengganti sistem GPS dengan Beidou milik China, bukan keputusan biasa. Ini adalah langkah rasional dan strategis untuk memastikan bahwa mereka dapat bertahan dan bahkan unggul dalam perang modern tanpa campur tangan atau pengawasan dari Barat. Dengan mengandalkan teknologi China, Iran bukan hanya memperkuat presisi serangan, kemenangan sistem elektronik, dan navigasi tempur, tetapi juga ikut dalam gerakan global yang perlahan menggoyang dominasi Amerika dalam ranah teknologi militer. Lebih dari 140 negara kini juga mulai beralih ke Beidou, menandakan
bahwa dunia mulai mencari alternatif dari dominasi tunggal. Maka, jika kelanjutan perang terjadi, Iran akan datang sebagai kekuatan yang lebih siap dan lebih mandiri, didukung oleh kemajuan teknologi timur yang tak lagi bisa diremehkan oleh Barat. Dalam konteks ini, pertempuran Iran dan Israel bukan hanya tentang senjata, tetapi tentang arah baru kekuatan global yang sedang bergeser, dari Washington ke Beijing.